Very good morning to one and all. Selamat pagi saudara-saudara. It's always a joy to be here in Jakarta City Blessing Church. Selalu senang untuk berada bersama-sama dengan Anda di Jakarta City Blessing Church. I've come here a couple of times and got many good friends here in Jakarta City Blessing Church. Saya sudah berkunjung beberapa kali dan mempunyai banyak teman di City Blessing Church ini, Jakarta City Blessing Church ini. And I also want to bring greetings to you from my church back in Kuala Lumpur, the New Covenant Church. Saya membawa salam dari gereja kami di Kuala Lumpur, New Covenant, gereja New Covenant. I believe we have a certain bond of friendship and relationship together. Saya percaya kita mempunyai ikatan yang erat bersama-sama. This morning, Pagi hari ini, I was thinking about what to share. saya berpikir apa yang akan saya sampaikan. I want to share with you about finding refuge in a crisis. Saya akan membagikan mengenai menemukan perlindungan di dalam krisis. You know, today we live in a world that is full of challenges. Saudara tahu pada hari ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. A world that has so many problems going on. Dunia yang penuh dengan masalah demi masalah. There are wars after wars. Tembok demi tembok. And sometimes we think that the wars are so far away. The wars are W-A-R-S, the wars. Peperangan di mana-mana dan kita pikir bahwa peperangan itu sangat jauh dari kita. But sometimes then when something happens in our own country, in our own city, then we realize that these people have actually come over here. Namun ketika itu terjadi di dalam pemerintahan kita, di dalam negara kita, di dalam kota kita, kita baru sadar bahwa ternyata mereka itu dekat dengan kita. In Malaysia, for example, recently they caught some people who were members of the ISIS trying to cause trouble in Malaysia. Baru-baru ini di Malaysia tertangkap anggota ISIS yang ingin mencoba untuk mengacaukan Malaysia. You know, not just wars, but we also have financial crisis all over the whole region. Bukan saja peperangan, namun krisis keuangan terjadi di mana-mana. You know, your Indonesian rupiah together with all the other currencies of the world have depreciated a lot. Saudara tahu bahwa nilai tukar rupiah bersama dengan juga nilai tukar mata uang asing lainnya terdepresiasi lawan US dollar. Yeah. In Malaysia, our ringgit depreciated more than your rupiah. Di Malaysia nilai ringgit itu terdepresiasi lebih buruk daripada rupiah. So, and when such things happens around the world, not because of our fault, it affects us personally. Dan ketika hal itu terjadi di seluruh dunia dan bukan karena kesalahan kita, namun itu mengganggu dan mempengaruhi kehidupan kita. We live in a world that is getting smaller and smaller. Kita hidup di dunia yang semakin hari semakin kecil. Many of you in Jakarta Banyak dari antara saudara di Jakarta don't know what your fellow countrymen in Sumatra and in Kalimantan is suffering from. mungkin tidak merasakan apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan di Kalimantan. But I know. Tetapi saya tahu. Because in Kuala Lumpur we also suffer the same haze. Karena di Kuala Lumpur pun kami mengalami hal yang sama. We wake up, we think it's still dusk, you know, but it's very a bit dark and we cannot see very far away and we cannot breathe. Ya, ketika kita bangun pagi, kita pikir sudah pagi, namun itu masih gelap dan kami tidak bisa melihat oleh karena Indonesia mengekspor kabut. You know, that's a very good export of Indonesia. Itu ekspor yang baik dari Indonesia. I'm sorry. But you know, something happens somewhere else and it also affects us. Saudara tahu, bila terjadi sesuatu di satu tempat, itu bisa mempengaruhi ke tempat yang lain. And some people think, oh, maybe then I move to somewhere else. Mungkin kita pikir lebih baik kita pindah ke tempat yang lain, ke negara lain. But you know, no place is safe. Tapi saudara, ketahuilah bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang aman. You know, people in Australia drinking coffee in a cafe in Sydney get also attacked by terrorists. Saudara tahu suatu ketika ada orang yang sedang minum kopi di Australia juga kena serangan dari teroris. Or if you are in a church in US,
sometimes some gunman comes in and shoot you. Atau saudara berada di gereja di Amerika dan tiba-tiba ada seorang membawa senapan dan menembak. So where is a safe place? Tetapi saudara dengan demikian di manakah tempat yang aman itu? In this troubled world, where can we find refuge? Di dalam dunia yang penuh dengan kesusahan dan masalah ini, di mana kita bisa mendapatkan perlindungan? And I believe Dan saya percaya the Bible firman Tuhan has something to say to us. mempunyai sesuatu untuk disampaikan kepada kita. So I want all of us to read Psalm 91 together. Mari kita baca kitab Mazmur pasal 91. You lead in the basket. Oke. Mazmur 91 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan umur panjang akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amen. Amin. Can we just pray? Father, we ask, Lord, that you take these words, Lord, and make them come alive in our hearts. Bapa di surga, kami berdoa biarlah kiranya firman-Mu itu boleh menjadi hidup dan tumbuh di dalam hati kami. And become real in our lives. Dan menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan kami. That despite all the bad news around us, Walaupun banyak sekali berita yang tidak baik di sekitar kami Tuhan, we thank you that your word is true kami bersyukur karena firman-Mu adalah kebenaran and your word is life. dan firman-Mu itu adalah kehidupan bagi kami. And your life will give us peace and hope. Dan firman-Mu memberikan harapan dan damai sejahtera. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. You know, the Bible declares, where can you find refuge? Saudara, firman mengatakan di mana saudara bisa mendapatkan perlindungan. It talks about, though he who dwells in the secret place of the Most High and abide under the shadow of the Almighty. Dikatakan di situ orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. You know, in spite of all the problems around us, God asks us not to look at our problems, but turn to Him. Saudara, walaupun banyak sekali masalah yang dihadapi oleh kita, Tuhan mengatakan jangan fokus dan memperhatikan masalah saja, tetapi lihatlah kepada Tuhan. He asks us to look at the Most High. Dia menyampaikan lihatlah kepada yang maha tinggi. He talks about looking at the Almighty, Saudara, Tuhan mengatakan pandanglah kepada yang maha kuasa, the one who has all the power. yang mempunyai segala kuasa. He says, look at the Lord. Lihatlah, pandanglah Tuhan. And he talks about, look at God Himself. Ya, dia mengatakan lihatlah kepada Tuhan itu sendiri. How are we going to look at all this? Bagaimana kita bisa melihat itu semua, memandang itu semua, saudara?
Well, the Bible says there are four names, in these two verses, there are four names of God there. Di dalam dua ayat yang kita baca ini ada 4 nama Tuhan yang bisa kita lihat. Which we have look at earlier. Kita lihat sebelumnya, So there's Mahatinggi, ada yang Most High, there is Mahakuasa, ada yang Almighty, and there is the Lord, ada Tuhan, and there is also my God. ada juga Allahku. You know, when you look at all these names, Saudara, ketika saudara memperhatikan nama-nama I hope ini, you see something there. saya harap saudara bisa melihat sesuatu. We have always been saying that the old covenant Kita selalu mengatakan bahwa perjanjian lama are shadows of what is in the new covenant. adalah lambang atau bayangan dari sesuatu yang baru. Yeah. So in the old covenant, in the Old Testament, Di dalam perjanjian lama, you see hidden there saudara bisa melihat sesuatu yang tersembunyi, signs that points to Jesus. tanda-tanda yang menunjuk kepada Yesus. Who is the Most High? Siapa yang maha tinggi itu? Remember how the Lord said He will raise the name of Jesus high above every other name? Saudara ingat firman mengatakan bahwa dia akan mengangkat nama Yesus lebih tinggi dari segala nama yang ada di muka bumi ini. And at the name of Jesus, every knee will bow. Dan nama Yesus itu sangat amat tinggi. Yeah, so who is the Most High? It is Jesus. Saudara, yang maha tinggi itu adalah Yesus. Who is the Almighty? Siapa yang maha kuasa? Who is the King of Kings and Lord of Lords? Siapakah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan? It is Jesus. Itu adalah Yesus. You know, so, and who is the Lord? Siapakah Tuhan itu? If you go back to the original Hebrew, Kalau saudara melihat dalam kata Hebrunya, the word Ibrani. the Lord, L-O-R-D in English, in capital letters, refers to Yahweh. kata Tuhan itu adalah Yahweh. You remember when Moses was at the burning bush? Saudara ingat ketika Musa bertemu dengan pohon yang terbakar atau rumput yang terbakar? And then Moses asked God, what is your name? Musa bertanya, siapakah namamu? And God said, I am that I am. Dan Tuhan katakan, aku adalah aku. And so the Hebrews just simplify it and say Yahweh. Dan di dalam kata Ibrani dipermudah atau disingkat menjadi Yahweh. And you know, there's only one person that walk on earth who claimed that name. Dan saudara tahu hanya satu orang yang berjalan di muka bumi ini yang bisa mengklaim nama tersebut. He said, I'm the good shepherd. Dan dia katakan, aku adalah gembala yang baik. I'm the resurrection and life. Aku adalah kebangkitan dan hidup. I'm the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. I'm the door for the sheep. No one comes to the Father except through me. Aku adalah pintu menuju kepada domba-domba. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa aku, tanpa melalui aku. So when we talk about the Lord, you know, Saudara, ketika kita mengatakan mengenai Tuhan, it refers no one else but Jesus. kita hanya menuju kepada satu nama, yaitu Yesus. And then when it talks about my God, Dan ketika terkata Allahku, the Hebrew word for God there is Elohim. kata Allah di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Elohim. Elohim is the creator God. Elohim itu adalah Allah yang mencipta. The God who created everything. Tuhan yang menciptakan segala yang boleh saudara lihat di muka And bumi who ini. was there? Who was there right at the beginning of time? Dan siapa yang hadir ketika waktu itu, sejak permulaan waktu? John chapter 1 tells us. Yohanes pasal 1 mengatakan, He says, in the beginning was the Word, and the Word was God. pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan And he goes on to Allah. say, nothing was created except through Him. Dan tidak ada yang tercipta kecuali melalui Dia. So when Psalms 91 talks about where we can find our refuge, Dan ketika Mazmur 91 mengatakan di mana kita bisa mendapatkan perlindungan kita, he's talking about us finding our refuge in no one else but Jesus Himself. itu menyampaikan bahwa kita tidak dapat menemukan perlindungan kecuali di dalam Yesus. You know, last time, for many years, Pada waktu lalu, beberapa tahun, I always tell people, saya selalu katakan kepada orang-orang, I said, the safest place to be tempat yang paling aman adalah
is to be where God wants you to be. Adalah tempat di mana Tuhan ingin saudara ada. But sometimes you don't know where God wants you to be. Tetapi saudara, kadang-kadang kita tidak tahu di mana Tuhan ingin kita berada. Now I changed my thinking Sekarang saya merubah pola pikir saya and I'm becoming more and more convinced. dan mulai tambah yakin, saudara. The only safe place we can be in Tempat yang paling aman di mana kita boleh berada is to be in Christ Himself. adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. You know, in the Bible, Saudara, di dalam Alkitab the Bible talks about us when we accept Jesus as our Lord and Savior. mengatakan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, We say that Jesus lives in us. kita mengaku dan menerima dan Yesus tinggal di dalam kita. Amen. Amin. Amen. That's true, isn't it? Itu benar ya saudara ya. In fact, Colossians 1 says Kolose 1 mengatakan, that for ages and generation past, dari waktu ke waktu that there's this mystery that was hidden, ada satu rahasia yang tersembunyi but it's now revealed to us. dan sekarang dinyatakan kepada kita. And this mystery is Christ in us, the hope of glory. Dan rahasia itu adalah Yesus di dalam kita adalah harapan kemuliaan. But today, Tetapi hari ini we also know kita juga tahu that throughout all of the New Testament, dalam seluruh perjanjian baru it talks about us being in Christ. itu membicarakan mengenai kita ada di dalam Kristus. You know, if any man be in Christ, he is a new creation. Firman Tuhan mengatakan kalau ada orang di dalam atau seseorang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Amen? Amen. So it talks about how he make him who knew no sin to be sin, so that we might become the righteousness of God in who? In him, in Christ. You know? Dan firman itu mengatakan bahwa dia yang tidak tahu dosa menjadi dosa agar supaya kita di dalam Kristus bisa mempunyai keselamatan. You see, so that is the truth we must take hold of. Saudara, itu adalah kebenaran yang mutlak harus saudara pegang baik-baik. That today, just as Christ is in us, we are also in Christ. Bahwa Yesus Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Amen. 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 Tell your neighbor, Kasih tahu kepada tetangga saudara, pada sebelah saudara. I'm in Christ Jesus. Aku di dalam Yesus Kristus. So are you. Engkau juga. You are safe in Christ Jesus. Engkau Amen. selamat Amen. di dalam Kristus. Amin. No, why do you need to say it? Why do we need to declare it like this? Kenapa kita perlu katakan itu? Kenapa kita perlu ucapkan hal-hal itu? You know, the psalmist himself declares, Saudara pemazmur juga mengatakannya, mengucapkannya. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I will trust. Aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. So we need to verbalize, you know, we need to speak out. Kita perlu ungkapkan, saudara. We need to speak out what we believe in. Kita perlu mengungkapkan apa yang kita percayai. We need to speak out the truth of God's word in us. Kita perlu ungkapkan kebenaran-kebenaran tentang firman Tuhan di dalam kehidupan kita. If you believe, Kalau saudara percaya, if you trust the word of God, kalau saudara percaya firman Tuhan, we need to speak it out. kita perlu perkatakan. And nothing builds faith Dan tidak ada yang membangun iman more than hearing ourselves declaring the truth of God's word. lebih daripada kita mendengarkan suara kita sendiri memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Amen? Amin, Amen. saudara. So say it again. Jadi katakan lagi, Yeah? I'm in Christ. aku di dalam Kristus. I'm safe and sound in Him. Aku aman dan selamat di dalam Dia. Amen. Okay, so when we hear ourselves speaking, faith increases. Saudara, ketika kita mendengar ungkapan-ungkapan suara kita sendiri, iman itu akan bangkit. You know, the other thing is this. The psalmist talks about He is my God. Pemazmur juga mengatakan dia mengaku Allah itu adalah Allahku. He says, okay, let me put it. He says, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Dia adalah perlindunganku, kota bentengku di dalam Dia aku percaya. You see,
how many times the psalmist say mine in one verse? Saudara bisa perhatikan berapa kali Mazmur ini menuliskan aku, Allahku, aku di dalam firman-Nya. He said it 3 times. 3 kali, saudara. You know, and so in the same way, Jadi dengan cara yang sama, saudara, don't think that only your neighbors in Christ, only your neighbor is safe in Christ. jangan hanya berpikir bahwa tetangga saudara yang percaya atau sebelah saudara yang percaya dan selamat. We need to personalize it for ourselves. Tetapi juga kita harus memperkatakannya atau mengakuinya atau mempunyainya untuk diri sendiri. And that truth must be true for us ourselves. Dan kebenaran itu perlu kita miliki sendiri, saudaraku. Verse 3 goes and says, surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Ayat 3 mengatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. You know, the psalmist says, don't worry. Sometimes we live in fear a lot of times. Saudara, firman pemazmur mengatakan, janganlah khawatir. Seringkali kita hidup di dalam keadaan yang takut. Sometimes we think that some people are out to catch us, Kadang-kadang kita berpikir ada orang yang sedang mengejar dan untuk menangkap kita. to trap us, Atau to trip us. untuk menjebak kita, untuk mempunyai rencana buruk untuk kita. You know, sometimes in business you think that your competitors is trying to destroy you by doing something to you. Bagi pengusaha kadang-kadang kita berpikir bahwa musuh kita atau lawan kita sedang merencanakan hal-hal yang buruk untuk kita. Or maybe your neighbor don't like you, your house neighbor don't like you, want to do something to you. Mungkin tetangga saudara tidak suka pada saudara dan dia ingin mencelakakan saudara. Or maybe the thief or the robber wants to do something bad to you Atau and ada- lay a trap for you. Atau ada pencuri atau perampok saudara yang sedang mengintai saudara. The promise of God's word is this: Janji firman Tuhan adalah ini. He will deliver us. Dia akan melepaskan dan membebaskan kita. Amen, amen. And sometimes we walk into situations where there seem to be everybody getting an epidemic. Kadang-kadang kita berjalan kepada situasi di mana banyak orang kena wabah. You know, I remember about maybe 10 years ago 10 tahun yang lalu in Singapore, di Singapura there is this SARS epidemic. ada SARS, wabah SARS. Yeah, and today we have the similar thing from the Middle East, the Middle East respiratory syndrome. Sekali ini juga ada penyakit yang wabah yang serupa dari Timur Tengah yang mengganggu pernafasan. And I remember about 10 years ago when there was the epidemic, the SARS epidemic in Singapore was, getting out of control. Saya ingat 10 tahun yang lalu wabah itu menjadi susah ditangani atau keluar dari kontrol. Yeah. So I was asked to go to Singapore for a meeting. Saya waktu itu harus ke Singapura untuk suatu pertemuan. And then for a while I was not sure whether I should go or not. Waktu itu saya ragu apakah saya harus pergi atau tidak. Because it's an epidemic. Karena ada wabah, saudara. If I get it, not just I bring it back, I get it myself, then my family will also get it. Kalau saya pergi ke Singapura dan saya mengidap penyakit itu, saya pulang, saya sakit, saya membawa penyakit itu kepada saudara, kepada keluarga saya. But I remember distinctly that the Lord spoke to me through this verse. Dan saya ingat firman Tuhan berkata kepada saya That He will deliver me from the perilous pestilence. bahwa Dia akan melepaskan kita dari wabah yang umum. So I went and came back, nothing happened. Wabah yang membahayakan saudaraku, dan waktu saya pulang tidak terjadi apa-apa. Hallelujah. Hallelujah. And the scripture goes on to assure us. Dan firman Tuhan terus meyakinkan He said He will kita, cover us with His feathers. Dia akan melindungi kita dengan And sayapnya. under His wings, you shall take refuge. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. It is not just, sometimes we think of God's protection like He built a wall around us, an iron wall, nobody can come in. Saudara, bukan saja kita pikir kadang-kadang ada suatu tembok besi yang mengelilingi kita, tidak ada yang bisa masuk. But I'm so grateful to the Lord Tetapi saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan, that He gave us this picture Dia memberikan gambaran ini kepada of a kita, mother hen.
seperti seekor ayam betina, seekor ibu ayam atau ayam betina that looks after her chicks. yang melindungi anak-anaknya. You know, when I was a young boy, Waktu saya masih muda sekali, my mother used to keep chickens in our backyard. ibu saya suka memelihara ayam di pekarangan. And I find it's true. Every time the little chicks get frightened, they run to the mother hen who covers them. Dan benar saudaraku, ketika saya melihat anak-anak ayam itu ketakutan, ibunya akan menghampiri dan melindunginya di bawah sayapnya. You know, for the little chicken, they feel the warmth of the mother. Anak-anaknya akan merasakan kehangatan daripada They ibunya. feel safe under the wings of Dia the mother. merasakan aman di bawah sayap ibunya. But more than that, Tetapi lebih dari itu, what is the mother hen saying? apa yang induk ayam ini katakan? He's saying, don't you dare to come near my chickens. Induk- If you want to come near my chickens, my little chicks, you have to pass through me. You have to kill me first. Induk ayam ini mengatakan kepada siapa saja yang mau menyerang anak-anaknya, jangan berani-berani. Kalau engkau hendak mencapai atau hendak mengganggu anak-anak saya, lawan saya dulu. You know, Harus melalui saya begitu. and that's what Jesus is saying to us. Dan itu yang Yesus katakan kepada saudara dan saya. He says, I'm a like mother hen covering you all. Saya ini bagaikan induk ayam yang sedang melindungi saudara semua. You know, it's such a beautiful picture. Saudara, itu adalah gambaran yang baik sekali, yang indah. And he reminds us again Dan itu mengingatkan kita lagi that his truth shall be our shield and buckler. bahwa kebenarannya adalah perlindungan bagi kita. That the truth of who he is Kebenarannya akan siapa dia and what he has done for us dan apa yang telah dia lakukan untuk kita will be a shield for us. adalah perlindungan untuk kita. Saudara. Amen. Amin. Amen. Then he says, you shall not be afraid of the terror by night, Dan dikatakan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam nor of the arrows that fly by day, dan juga terhadap panah yang terbang di waktu siang or of the pestilence that walk in darkness, atau terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, nor of the destruction that lays waste at noonday. terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. You know, Jesus is saying to us here this morning, Yesus sedang mengatakan ini kepada saudara pagi hari whatever ini. challenges we may be facing, Apapun tantangan yang sedang saudara hadapi, whatever storms you may be going through, apapun badai yang sedang saudara lewati, he is there for us 24/7. Dia ada bersama dengan saudara 24 jam 7 hari. Amen. Hallelujah. He's there for us. Dia ada bersama dengan saudara. You know, he's there when fear grips us. Dia ada di sana ketika ketakutan melumpuhkan kita. You know, when at night, Dan pada malam hari, when sometimes when you think, when you dream and you think about all the things that can happen, dan ketika saudara mungkin bermimpi atau memikirkan akan hal-hal buruk yang mungkin terjadi, then you suddenly wake up dan saudara terkejut dan bangun, and then you get very frightened dan saudara merasa takut because that was a bad dream karena mungkin mimpi yang buruk and that was a nightmare. dan itu mimpi yang menakutkan. And then you start imagining if this is true, what will happen? Dan saudara mulai membayangkan kalau ini memang akan terjadi, apa yang akan terjadi dengan diri saya. And because of that, fear grips us. Dan oleh karena ketakutan itu, You know, Jesus said, I'm there with you. Yesus katakan, aku bersama dengan engkau. Do not fear. Janganlah takut. Amen. Amin. You know, when he appeared to all when after his death, you know, when he appeared to his disciples, every time he meets them, he says, do not fear, do not be afraid. Saudara, setelah Yesus bangkit dan bertemu dengan murid-muridnya dan orang-orang yang bertemu dengan Yesus, Yesus katakan, janganlah takut dan janganlah khawatir. You know, fear is the opposite of faith. Saudara, takut atau khawatir adalah lawan kata daripada iman. When you are fearful, you think of all the worst things can happen. Ketika saudara menjadi takut, saudara akan memikirkan semua hal-hal yang buruk yang mungkin bisa terjadi. And you multiply it many times over. Dan saudara berkali-kali lipat ganda sehingga menjadi besar. But when we have faith, Tetapi ketika saudara mempunyai iman,
Faith means what? Faith means looking to Jesus as our refuge and our fortress. Iman adalah ketika kita memandang Yesus dan membuat Dia menjadi perlindungan dan benteng kita. So when we look to Jesus, then it is always full of love, full of hope, full of joy. Dan ketika saudara bisa memandang Yesus, saudara bisa melihat kasih-Nya, harapan, dan sukacita. So let faith arise in your hearts always. Mari saudara izinkan iman untuk bangkit selalu di dalam kehidupan kita. Let fear be banished away. Dan ketakutan hilang lenyap dari kehidupan kita. Never let fear paralyze us. Jangan izinkan ketakutan itu melumpuhkan hidup kita, saudara. The psalmist goes on to say, 1,000 may fall on your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Mazmur juga mengatakan, walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. You know, destruction can be all around us. Saudara, kehancuran mungkin sedang terjadi di sekitar kita. But the promise of God's word is this. Namun janji-janji Tuhan adalah It will not come near you. itu tidak akan mendekat kepada kita. You know, it can apply to physical danger. Itu bisa terjadi kepada bahaya jasmani. Physical danger, or it could apply to other areas of our life. Atau mungkin juga bisa terjadi dalam area-area lain atau bidang-bidang lain dalam kehidupan kita. You know, I'm working for a company Saudara, saya bekerja untuk satu perusahaan that we import raw materials, fertilizer raw materials, Kami mengimpor bahan baku untuk pupuk. and then we manufacture them Kami kemudian memproduksi pupuknya for oil palm. untuk perkebunan sawit. And so we buy in US dollar, Kami membeli dalam mata uang Amerika and then we sell in rupiah dan kita menjualnya dalam rupiah or ringgit. atau Malaysian ringgit. You know? And you know, Dan saudara tahu, the last 9 months or last 12 months, 12 bulan terakhir ini, saudara, the two worst hit currencies in the whole world is the Malaysian ringgit and the rupiah or in Asia. dua mata uang yang sangat terpuruk adalah rupiah dan uang ringgit. You know, and every importer was hit very badly. Dan semua importir itu terkena dampaknya. But I want to stand here today Tetapi saya ingin berdiri di tempat ini to dan mengatakan testify dan menyaksikan of the truth of these words. akan kebenaran firman ini. You know, the Lord in His own way Tuhan mempunyai jalannya sendiri. arranged such that Dia bisa mengatur sedemikian rupa that we were protected from this. sehingga kita terlindungi dari semua gejolak ini. You know, it's a very strange situation. Back in 2014, Sangat aneh sekali, pada tahun 2014, one of our major suppliers supplier kami yang utama agreed to supply us setuju untuk memberikan some suplainya raw materials bahan baku in local currency. dengan mata uang lokal. You know, so we were protected. He took the risk, not us. Jadi waktu itu saudaraku, kita terlindungi dan dia tidak. You know what I mean? So God protects His own. Saudara mengerti maksudnya bahwa Tuhan itu melindungi umatnya. Amen. You know, the Bible says 1,000 may fall on your side, 10,000 on the right hand, but it shall not come near you. Firman Tuhan mengatakan 1,000 boleh rebah sebelah kirimu, 10,000 sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Hallelujah. Haleluya. Yeah. But he goes on to say something else. Tetapi dia juga mengatakan banyak lagi. He said, only your eyes Hanya matamu will see and you look and shall see the reward of the wicked. menonton dan melihat pembalasan. This is a true story. Ini adalah cerita yang benar. One of my church members, Salah seorang dari anggota gereja saya, maybe about 10 years ago, 10 tahun yang lalu saudara, or a bit more than 10 years, atau mungkin lebih, yeah. So he was running a business,
Dia sedang berusaha waktu And itu. because there was some changes in the government, Oleh karena ada perubahan di dalam pemerintahan, so the new people in charge thought that he was very close with the old order. ya bahwa pejabat yang baru berpikir bahwa orang ini sangat dekat dengan pejabat lama. So they wanted to destroy him financially. Dan kemudian mereka merencanakan untuk menghancurkan keuangan daripada orang ini. So want to destroy his company, want to take over his company and so on. Dan dia ingin menghancurkan keuangannya, perusahaannya, dan mengambil alih. And he was very distressed. Itu dengan sangat menekan, saudara. He was under a lot of pressure. Dia dalam tekanan yang sangat besar. In fact, he had to go to court and they caught him on one small little thing. Bahkan dia harus pergi ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang sangat kecil. And so because of that, he was disqualified from being a director for 5 years. Dan oleh karena hal tersebut, dia tidak boleh menjadi direktur selama 5 tahun. But this is his testimony. Ini adalah kesaksian dia, saudara. That he said, the person who persecuted him passed away. Orang yang mengadili dia meninggal. The person in the security commission that was also involved in cahoots with this guy also left his job. Dan juga orang-orang yang ada di dalam komisi security security commission. Yeah. Badan komisi yang itu juga meninggalkan perusahaan meninggalkan posisinya. Even the minister had to be removed. Bahkan menterinya pun diturunkan. So he said, but God showed him all this Tetapi Tuhan mempertunjukkan atau memperlihatkan hal-hal ini kepada in a dia. dream before all this happened. Di dalam suatu mimpi sebelum hal itu terjadi. And that he felt very comforted. Dan dia merasa sangat aman. So you may be going through a problem now. Kalau saudara sedang mengalami satu masalah saat ini, You may feel it is so unfair. mungkin saudara merasakan sangat tidak adil. Maybe you feel that you deserve better. Mungkin saudara berpikir saya harusnya mendapatkan lebih baik. And somebody is bullying you or treating you wrongly. Mungkin ada orang yang sedang membuli atau memperlakukan saudara dengan cara yang salah. But take heart. Tetapi saudara besarkan hati. The scripture reminds us, Firman Tuhan mengingatkan kita. only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Engkau hanya akan menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amen. Amin, saudara. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High your dwelling place, no evil shall befall you, nor any plague come near your dwelling. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Okay, so we started with talking about how to find a refuge in a crisis. Saudara, kita memulai dengan bagaimana caranya mendapatkan perlindungan di dalam krisis. But now the scripture asks us to move on. Not just find a shelter, but not just find a refuge, but make the Lord your dwelling place. Tetapi firman Tuhan mengatakan sekarang, bukan saja kita mendapatkan perlindungan, tetapi kita jadikan Tuhan tempat tinggal kita. Amen. And that's why we said earlier this morning that in the new covenant, Saya katakan tadi di dalam perjanjian baru, in the new covenant, we don't just find a refuge in God, but He is our dwelling place. saudara, di dalam perjanjian baru kita bukan saja menemukan Tuhan sebagai tempat perlindungan, tetapi kita tinggal di dalam Dia. Just as we are in Christ, just as Christ is in us, Seperti Kristus di dalam kita, we are also equally true in Christ Himself. begitu pula sama kita ada di dalam Kristus. So every one of us Setiap kita who trust in Jesus yang percaya kepada Yesus is now in Christ Jesus. sekarang berada di dalam Kristus Yesus. Hallelujah. Haleluya. And because of that, Dan oleh karena itu, He says, how will He protect us? bagaimana Ia akan melindungi kita? He says, for He shall give His angels charge over us Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya
And then it talks about how his angels will protect us and cover us. Dan bagaimana itu malaikatnya akan melindungi dan menyertai kita. So many people, I was just trying to think about an incident. I suddenly forgot those incidents. I was just thinking of, I'm sure different ones of us have found God working for us, helping us because an angel of his came to our help. Saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami pertolongan Tuhan karena malaikatnya menyertai kita senantiasa. Yeah, now my wife reminds me. Istri saya mengingatkan saya. You know, one day my wife took my mother-in-law, her mother, to a shopping center. Suatu ketika istri saya mengajak ibunya ke tempat shopping, tempat belanja, pusat perbelanjaan. For some reason, she, because you have to wind down the window to tap the card and all that. For some reason, she didn't wind up the window. Suatu ketika dia, karena parkir itu harus buka jendela, saudara, tapi dia lupa untuk naikkan jendela mobilnya. And then she also, for some reason, didn't switch off the engine. Dan lupa untuk mematikan mesinnya bahkan. Something was in her mind. They were trying to rush to buy something and then quickly come back. Sesuatu yang sedang dia pikirkan, dia buru-buru untuk membeli sesuatu dan dia lupa. But somehow they stayed there for lunch and spent 2 hours in the shopping center. Dan mereka makan berbelanja selama 2 jam. So there was a car, the windows down, the engine running. Di situ terparkir mobil yang mesinnya nyala dan jendelanya terbuka. And then when she came back, she suddenly cannot find her keys. Where's my car key? Waktu dia kembali, dia mencoba mencari kunci mobilnya, hilang, tidak ada. Of course, the key is still in the car. Karena kuncinya nempel di mobil, saudara. Then she looked around and then finally went to the car. Dan kemudian dia kembali ke mobilnya. There was one security guard and another man there. Dan ada seorang satpam di situ. And then they said, "This is your car?" I said, "Yes." And then she found that the engine was going on. And then after a while, the 2 men went away. Dan bertanya, apakah ini kendaraan Anda? Ya, di situ mobilnya jalan dan setelah itu kedua pria itu pergi. And she believes, dan dia percaya that these were the angels sent by God to protect her car. Ini adalah malaikat-malaikat yang dikirim Tuhan untuk menjagai mobilnya. So God is good, isn't it? Saudara, Tuhan itu baik, bukan? Sometimes we can be careless. Kadang-kadang kita suka ceroboh. But He's there watching over us. Tetapi dia senantiasa bersama dengan kita, memperhatikan kita. He sends His angels to watch over even our properties. Bahkan dia mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjagai milik-milik kita. So His angels are everywhere watching over us. Saudara, malaikatnya itu di mana-mana memperhatikan dan menjagai kita. And the psalmist quickly goes on to say, "You shall tread on the lion and cobra, the young lion and serpent you shall trample underfoot." Ayat 13 mengatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. So even when we sometimes unintentionally forget, walaupun tanpa sengaja kadang-kadang kita lupa, and even when we sometimes unintentionally step into danger, atau tanpa sengaja kita melangkah ke dalam bahaya, His angels are watching over us. Malaikatnya itu menjagai kita, saudara. He is there protecting us. Dia ada di situ senantiasa menjagai kita. Sometimes, melindungi kita. can I say again, sometimes it's not enough just to know in your head. Saudara, kadang-kadang tidak cukup hanya untuk tahu di kepala. But it must also be really true in our lives. Tetapi juga harus saudara sadari dan rasakan di dalam kehidupan kita secara nyata. But also the other side of it is we don't purposely, knowing that there's a lion there, try to be a hero unless the Lord asks you, try to be a hero to fight with the lion, or step on the lion. Namun saudara jangan dengan sengaja ketika saudara menemui singa atau bertemu dengan singa terus saudara lawan singa itu kecuali Tuhan katakan lawan. That's not what this verse means, huh? Ya, ini saudara jangan mencobai Tuhan, kira-kira seperti itu yang firman Tuhan katakan, oke? Then let me just quickly go to the last part of it. Bagian terakhir saudaraku. Because He has set His love upon me. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Therefore I will deliver him. Maka aku akan meluputkannya. I will set him on high.
Aku akan membentenginya because he has known my name. sebab ia mengenal namaku. You know, I want you to see this. Saudara, saya ingin saudara melihat ini. God makes it personal. You know, we say that we need to make his promise personal for us. Saudara, untuk membuat sesuatu menjadi pribadi, kita jadikan janji-janjinya milik kita. You know, but now God makes it personal. He gives you a personal promise. Saudara, Tuhan memberikan janji-janji pribadi kepada saudara semua. He said, because Oleh karena you have set your love on me, engkau telah mengasihi aku, he said, I will deliver you. aku akan melepaskan engkau. You know, earlier he said, the Lord will deliver you. Dikatakan sebelumnya adalah Tuhan akan membebaskan atau melepaskan engkau. But now, the psalmist changed his tone. Tetapi pemazmur ini merubah tonnya, merubah tonas ya. Yeah. So he says, he says, I will deliver you. Dari kata dia menjadi aku. You know, Aku akan melepaskan engkau. God wants us to know. Tuhan, saudara ingin saudara semua tahu. To know and know. Ingin saudara tahu dan sangat-sangat tahu. To know in our whole life Bahwa di dalam seluruh kehidupan kita, that he will deliver us. bahwa dia akan melepaskan dan membebaskan kita. Amen. Amin. But he's not saying that he will just deliver. Bukan saja dia mengatakan akan melepaskan atau membebaskan kita. There's a promise of promotion. Tetapi juga ada janji untuk mengangkat kita. He says, I will set him on high because he has known my name. Dikatakan aku akan mengangkat dia tinggi karena dia mengenal namaku. And I want to believe that this is a promise that the Lord has for every one of us here. Saudara, saya ingin percaya bahwa janji-janji ini adalah untuk setiap saudara di tempat ini. He will promote us. Dia akan mengangkat saudara. He will not just protect, but he will promote us. Bukan saja dia akan melindungi saudara, tetapi dia akan mempromosikan, mengangkat saudara. He will set us on high. Dia akan mengangkat saudara menjadi tinggi. So people will see, Supaya orang-orang bisa melihat, this guy is there because the living God is in him. orang ini di situ oleh karena Tuhan yang hidup ada di dalam kehidupannya. Hallelujah. Haleluya. It doesn't matter where you are now today. Saudara, nggak penting di mana posisi saudara saat ini. You may be just a housewife, Mungkin saudara seorang ibu rumah tangga, but people will see tetapi orang akan melihat how your children are growing up well bahwa anak-anak saudara akan bertumbuh dengan baik. and how the Lord is blessing you even in the home. Bagaimana Tuhan akan memberkati saudara walaupun saudara di rumah. For some of us, we may be in our offices Mungkin kita bekerja di kantor-kantor. and we think that we are one of the many people working in that office. Mungkin saudara menganggap bahwa saudara adalah hanya salah satu dari sekian banyak orang yang bekerja di kantor But this tersebut. morning I want to say to you, Tetapi pagi hari ini saya katakan kepada saudara, if you understand what the Lord is saying to you this morning, kalau saudara saya mengerti apa yang Tuhan katakan kepada saudara pagi hari ini, expect harapkan that He will lift you up on high wherever you bahwa are. dia akan mengangkat saudara dimanapun saudara berada. Hallelujah. Haleluya. He is a good God. Tuhan itu Tuhan yang maha baik. And then He says, He shall call upon me and I'll answer him. I will be with him in trouble and I'll deliver him and honor him. Dan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. You know, there is a fourfold promise, personal promise of the Lord. Ada 4 janji Tuhan secara pribadi, saudara. And each of these promise, Dan setiap janji-janji ini it is the Lord himself speaking. adalah yang Tuhan katakan kepada saudara. He said, I will. Dia katakan, aku akan. You know, I will. Aku akan. I will answer, he will answer your every call. Aku akan menjawab setiap seruan engkau. He will be with us in good times and in trouble times. Dia akan hadir di dalam kita walaupun dalam keadaan buruk apa baik. He will deliver us Dia akan membebaskan kita and he will honor us. dan dia akan membawa kemuliaan bagi kita. Amen. Amin.
when God promises 4 times. Saudara, Tuhan janji 4 hal. You know, sometimes we have 2 years. Kita mempunyai 2 telinga. Sometimes why we have 2 years so that when you hear 1 year, we think it goes out the other year. Saudara, kenapa kita punya 2 telinga? Mungkin kadang-kadang masuk dari kanan keluar dari kiri. But when God gives 2 promises on your right ear, Tetapi kalau Tuhan memberikan 2 janji di telinga kanan saudara, and 2 promises for your left ear, 2 janji di telinga kiri saudara, so it must stay inside us jadi harus tinggal di dalam hati and saudara fill our whole life. dan memenuhi kehidupan kita. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. You know, one of the most beautiful promises of the scripture is this, in verse 16. Salah satu janji yang paling indah di dalam firman Tuhan adalah ini. With long life, Dengan umur panjang I will satisfy him akan aku kenyangkan dia and show him my salvation. dan kuperlihatkan keselamatanku. You know, many people Banyak orang saudara are afraid to die. takut untuk meninggal. Many people are afraid of the dangers in today's life. Banyak orang takut akan bahaya-bahaya yang di dalam kehidupan. And rightly so. Dan itu memang benar. But if we know who we are in Christ, Tetapi kalau saja saudara sadar siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. and the truth of his promises are in our lives, Dan kebenaran akan janji-janjinya ada di dalam kehidupan kita. you know, this is the promise of the Lord. Ini adalah janji Tuhan. He says he will satisfy us with long life. Dia akan memuaskan kita dengan umur panjang. Amen. You know, sometimes we think the average age of people is 70 years, you know. Saudara pikir kadang-kadang umur itu rata-rata 70 tahun. That's what Psalm 90 says. Itu yang dikatakan Mazmur 90. You know, the length of a man's life is 70, Umur manusia itu rata-rata 70 tahun. but with strength maybe 80. Kalaupun kuat mungkin 80 tahun. But that was a psalm, a prayer of who? That was a prayer of Moses. Itu doa daripada Musa, saudaraku. And Moses represents the law. Dan Musa itu mewakili hukum. And what does the law promise? That if you at 70, Apa yang dijanjikan oleh hukum itu ketika You know, saudara umur 70 tahun? it says, yet their boast is only labor and sorrow. Dikatakan dengan dalam Verse 10. dalam walaupun 70 tahun penuh dengan kesukaran dan penderitaan. You know, and that is the law. Dan itu adalah hukum, saudara. And that's the old covenant. Dan itu adalah perjanjian lama. But today, where are we? Dan hari ini beda. Today we are in the new covenant. Kita berada di dalam perjanjian baru. And the promise of the new covenant is this. Dan janji dalam perjanjian baru itu adalah ini, saudara. He promises us long life. Dia janjikan kita umur panjang. Not just eternal life, but long life. Bukan saja kehidupan kekal, tetapi kehidupan yang umur panjang. But not just long life, but a satisfying long life. Bukan saja umur panjang, tetapi umur panjang di dalam segala kepuasan. Hallelujah. Haleluya. It's not life, long life, lying down in bed, cannot do anything. Bukan saja umur panjang terkapar di atas ranjang, saudaraku, tetapi dan tidak bisa melakukan apa-apa. That's not what Jesus promised. Itu bukan janji Yesus. Jesus came to give us life and life in all its fullness. Yesus berjanji memberikan kehidupan di dalam segala kepenuhannya. Hallelujah. Haleluya. Yeah, that is long, satisfying life. Itu adalah umur panjang yang memuaskan, saudara. And for all of us here, Dan untuk kita semua di tempat ini, and some of us, for me, I'm 63 years old. di antara kita, beliau adalah 63 tahun. So sometimes if I only understand the old covenant, Kadang-kadang kalau saja saya mengerti akan perjanjian lama, I will be very sad and saya mungkin akan merasa sedih, saudara. But today, Tetapi hari ini, because I understand karena saya mengerti and I know dan saya tahu who benar I am in Christ siapa diri saya di dalam Kristus and the promise of God for me, dan juga janji-janjinya Tuhan untuk saya, I look forward to many more good years ahead. saya masih melihat dan mempunyai harapan untuk masa-masa tahun depan yang And same baik. too for all of us here. Dan juga begitu untuk saudara semua.
You know, and that is a great promise. Dan itu adalah janji Tuhan yang luar biasa. You know, the great promise that He will satisfy us with long life. Janji Tuhan yang luar biasa itu mengatakan kita akan dipuaskan dengan umur panjang. Because He will protect us Karena Dia akan melindungi kita. and He will promote us Dan Dia akan mengangkat kita. and He will provide for us. Dan Dia akan menyediakan yang baik untuk kita. To make it a satisfying long life. Untuk mempunyai kehidupan di dalam segala kepuasannya. And the last verse, Dan ayat yang terakhir, I know. And the last part of verse 16 say, and show him my salvation. dan bagian akhir daripada ayat 16 mengatakan, aku akan menunjukkan keselamatanku. You know, the Lord say He will show us His salvation. Tuhan mengatakan bahwa aku akan menunjukkan keselamatanku. And the word salvation Dan kata keselamatan in Hebrew dalam bahasa Ibraninya is Yasha. adalah Yasha. And we know Jesus, the name Jesus, it also means the Lord is my salvation. Dan saudara tahu bahwa nama Yesus maknanya adalah Tuhan adalah keselamatanku. You know, so we begin with, looking at how God revealed Himself as our refuge with the four names of God. And we see how they are just names of Jesus. Saudara, kita memulai dengan bagaimana Tuhan menjadi perlindungan kita dengan 4 nama yang menuju kepada Yesus sebagai keselamatan, perlindungan. And we end now Dan kita akhiri sekarang with the name of Jesus. dengan Again. nama Yesus. You know, in a crisis, Di dalam keadaan krisis, saudara. in the time when we are facing challenges Ketika kita menghadapi tantangan demi tantangan, globally, secara global, nationally, secara nasional, and personally, dan juga mungkin secara pribadi, the safest place, tempat yang paling aman, the best place, tempat yang terbaik, the most rewarding place, tempat yang paling penuh dengan penghargaan atau dengan hadiah, the most satisfying place tempat yang paling memuaskan to be in is in Christ Jesus. adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Can we all rise? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Perhaps different ones of us are facing different challenges this morning. Setiap orang dari kita mungkin menghadapi tantangan yang berbeda-beda pagi hari ini. We may be in some form of crisis. Mungkin kita mempunyai krisis. Some of us may be in a financial problem. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai masalah keuangan. Some of us may be struggling with health. Mungkin ada yang kurang sehat. Some of us may be afraid of what the future holds for us. Mungkin ada yang takut akan masa depan. Some of us may be struggling with relationships in the family. Mungkin ada masalah keluarga, hubungan keluarga. Today, Hari ini, the word of the Lord to us firman Tuhan kepada kita, is that find our rest in Him. temuilah istirahat di dalam Dia. Don't look at the problems around you. Jangan memandang akan masalah-masalah di sekitar kita. Turn your eyes to Him Namun pandanglah akan Yesus. and look to Him. Pandang Dia. He will provide. Dia akan menyediakan. He will protect. Dia yang melindungi. And He will promote. Dan Dia yang akan mengangkat saudara. Hallelujah. Haleluya. So whatever your problem may be, Saudara, apapun yang menjadi masalah saudara pada pagi hari ini, the scripture tells us, firman Tuhan mengatakan, because we know His love, oleh karena kita mengenal kasih-Nya, because we know He loves us so much, karena kita tahu bahwa Dia sungguh amat mengasihi kita, in your own way, di dalam cara saudara masing-masing, lift up your hands angkat tangan saudara, and call unto Him. berseru kepada Dia. Yeah. Just go ahead, just speak to Him. Saudara, berserulah dan sampaikan apa yang ada dalam hati saudara kepada Dia. Hallelujah. Oh, tilakashida lakasanta lalalakasanta. Tilakasida lakasanta lakasanta lalalakashida lakasanta. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.
I just sense the peace of the Lord coming upon all of us here. Saya merasakan ada damai sejahtera yang mengalir di antara kita pagi hari ini, saudara. And the love of God just enveloping each one of us. Dan kasih Tuhan membungkus, merangkul saudara semua. Like a mother hen. Seperti induk ayam yang sedang melindungi anak-anaknya. Wrapping her wings over the chicken. Sayapnya melindungi, merangkul anak-anaknya. Hallelujah. Father, we just thank you. Bapa, biarlah Engkau yang berkarya. We thank you for Jesus. Terima kasih untuk Yesus Kristus. That He is the one Bahwa Ialah satu-satunya who is our refuge and our fortress. tempat perlindungan dan benteng kami. But more than just a refuge and fortress, Tetapi terlebih dari hanya perlindungan dan benteng, we thank you kami bersyukur that today bahwa hari ini we know for sure kami tahu benar that He is our dwelling place. bahwa Dia adalah tempat perlindungan tinggal kita. And today we are safe in Him always. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. In your name we pray. Di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Amin.